Di tengah malam festival Juan yang penuh cahaya, Suyo duduk tenang di atas atap kota. Dari kejauhan, ia melihat manusia tertawa, berdoa, dan berharap pada perlindungan immortal Nuo. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Kabut gelap muncul dari reruntuhan, membawa suara tangisan dan ketakutan. Di hadapan kehancuran itu, Suyo kecil untuk pertama kalinya melihat wujud Malis. Saat harapan hampir padam, cahaya hijau kebiruan menembus langit. Sosok immortal Nuo muncul seperti penjaga agung, berdiri di antara manusia dan kegelapan yang ingin menelan segalanya. Sacred Blade. Dengan satu tebasan, ia membelah kabut jahat. Dari momen itu, hati Suyo mulai percaya bahwa keberanian bisa lahir dari iman manusia. Bertahun-tahun kemudian, Suyo dipanggil ke kuil leluhur. Di sana, sang tetua menyerahkan topeng suci dan senjata warisan Nuo. Bukan hanya kekuatan yang ia terima, tetapi juga tanggung jawab besar. Di hadapan api ritual dan suara genderang, Suyo mulai menari sebagai Exorcist of Nuo. Setiap gerakannya membawa doa. Setiap langkahnya membangkitkan keyakinan orang-orang yang mulai kehilangan harapan. Ketika topeng itu dikenakan, Suyo bukan lagi pemuda biasa. Ia menjadi penghubung antara manusia dan immortal Nuo. Dalam dirinya, dua kekuatan menyatu. Kecepatan seorang pemburu dan kekuatan seorang pelindung. Ketika topeng itu dikenakan, Suyo bukan lagi pemuda biasa. Ia menjadi penghubung antara manusia dan immortal Nuo dalam dirinya. Dua kekuatan menyatu. Kecepatan seorang pemburu dan kekuatan seorang pelindung. Doa rakyat berubah menjadi cahaya. Dari keyakinan mereka, immortal Nuo bangkit semakin kuat. Suyo mengangkat senjatanya, menunjukkan bahwa selama manusia masih percaya, kegelapan tidak akan menang. Di bawah cahaya bulan, Suyo menerjang Malis tanpa ragu. Sacred Blade menyala, membelah bayangan yang menakutkan. Setiap tebasan bukan hanya serangan, tetapi janji untuk menjaga harapan dunia. Suyo kembali mengembara di Cadia Riverland. Ia membantu rakyat membangun harapan baru. Ritual Nuo kembali membangkitkan keyakinan. Malis lahir dari hati yang dikuasai kegelapan. Suyo memburu sumber ancaman di malam hari. Topeng Nuo membangkitkan wujud sang eksorsis. Di kuil suci, ia mengingat tugas sejatinya. Keyakinan rakyat berubah menjadi kekuatan. Harapan kembali hidup di tengah rakyat. Perjalanan sang Mask of the Immortal berlanjut. Suyo memasuki hutan mistis yang sunyi. Tempat kabut dan bisikan roh memenuhi setiap langkahnya. Ia merasakan bahwa Malis tidak lagi hanya menyerang desa, tetapi mulai menyebar ke wilayah yang lebih dalam. Di tengah perjalanan malam, Suyo bertemu sekelompok warga yang ketakutan. Mereka dikejar oleh bayangan jahat yang muncul dari balik pepohonan. Tanpa ragu, Suyo berdiri di depan mereka sebagai pelindung. Suyo menemukan sebuah kuil tua yang telah lama ditinggalkan. Di sana, sebuah topeng terkutuk menyimpan sisa-sisa Malis yang kuat. Ia mulai melakukan ritual untuk memurnikan kegelapan yang terperangkap di dalamnya. Namun, ritual itu membangunkan makhluk penjaga hutan bambu. Di bawah cahaya bulan, Suyo mengangkat Sacred Blade dan bersiap menghadapi serangan dari segala arah. Serangan Malis semakin ganas, tetapi Suyo tidak mundur. Ia menciptakan pelindung cahaya untuk menjaga seorang anak kecil yang hampir menjadi korban. Baginya, menyelamatkan satu harapan sama pentingnya dengan memenangkan perang besar. Di tepi danau yang gelap, Suyo menyentuh permukaan air dan melihat bayangan dirinya sendiri. Dari pantulan itu, ia memahami bahwa musuh terbesar bukan hanya di luar, tetapi juga keraguan yang hidup dalam dirinya. Tiba-tiba, roh naga penjaga muncul dari kedalaman lembah. Suyo berdiri tegak menatapnya, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai ujian. Untuk melanjutkan perjalanan, ia harus membuktikan bahwa kekuatan Nuo tidak dikendalikan oleh amarah. Ketika Malis menyerang kembali, Suyo memanggil kekuatan immortal Nuo sepenuhnya. Cahaya biru kehijauan meledak di medan pertempuran, dan Sacred Blade menebas bayangan yang mengepungnya. Setelah malam panjang berakhir, warga berkumpul dan berlutut penuh syukur. Suyo menundukkan kepala, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari kepercayaan yang dijaga bersama. Saat fajar menyinari jembatan di atas awan, Suyo melanjutkan perjalanannya. Di depan sana, masih ada wilayah lain yang menunggu pertolongan. Sang Mask of the Immortal kembali melangkah, membawa harapan menuju babak berikutnya.
Suyo tiba di sebuah desa yang telah hancur oleh Malis. Rumah-rumah runtuh, jalanan dipenuhi kabut biru gelap, dan sisa ketakutan masih terasa di udara. Di tempat itu, ia menyadari bahwa kegelapan mulai bergerak lebih besar dari sebelumnya. Jejak Malis membawanya menuju gerbang kuno di lembah tersembunyi. Pintu batu itu dipenuhi simbol lama peninggalan para Exorcist of Nuo. Saat Suyo menyentuhnya, energi suci mulai menyala, membuka jalan menuju rahasia yang telah lama terkubur. Di bawah langit malam dan cahaya lentera yang berterbangan, Suyo memulai ritual pemanggilan. Rakyat berkumpul dalam keheningan, berharap doa mereka mampu memperkuat Immortal Nuo dan menahan Malis yang semakin dekat. Namun sebelum ritual selesai, para penyerang muncul dari tebing dan bayangan. Suyo melompat ke tengah jurang, menghadapi serangan dari segala arah. Sacred Blade berkilau, menebas kegelapan yang mencoba memutus harapan rakyat. Di reruntuhan kuil yang terlupakan, Suyo menemukan inti Malis berwarna ungu gelap. Benda itu menyimpan rasa takut, dendam, dan keputusasaan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Ia pun mulai memurnikannya dengan kekuatan Nuo. Ritual pemurnian itu membuat cahaya suci menyebar ke seluruh kuil pegunungan. Suyo berdiri di hadapan patung penjaga, sementara rakyat berdoa di sekelilingnya. Dari doa mereka, kekuatan Immortal Nuo kembali tumbuh. Badai datang menghantam jembatan gantung di atas jurang. Para warga hampir terjatuh saat Malis menyerang dari segala sisi. Suyo menggunakan tubuhnya sebagai perisai, menahan serangan demi menyelamatkan mereka yang masih percaya padanya. Air tempuran besar pun pecah di kuil yang hancur. Suyo mengenakan topeng Nuo dan menerjang ke tengah lautan Malis. Di belakangnya, wujud Immortal Nuo bangkit seperti dewa perang, menguatkan setiap tebasan Sacred Blade. Setelah kegelapan mulai surut, Suyo kembali berdiri di tengah desa. Rakyat yang selamat menunduk penuh syukur. Namun Suyo tahu kemenangan ini bukan akhir, karena sumber Malis yang sebenarnya masih bersembunyi jauh di balik lembah. Saat pagi menyinari pegunungan, Suyo melangkah meninggalkan desa. Di tangannya, Sacred Blade masih menyala redup. Perjalanannya kini menuju pusat kegelapan, tempat takdir terakhir sang Mask of the Immortal mulai menunggu. Di ujung Cadia Riverlands, Suyo berdiri di wilayah paling gelap yang pernah ia temui. Langit seolah retak, dan cahaya tidak lagi mampu menembus kegelapan yang menggantung seperti kutukan dunia. Bisikan Malis kembali menyerang pikirannya. Ia melihat ilusi ketakutan, kegagalan, dan kehilangan. Namun, Suyo tetap menggenggam Sacred Blade-nya, menolak untuk jatuh ke dalam kegelapan batin. Gerbang raksasa menuju inti Malis akhirnya terbuka. Dari dalamnya, energi gelap berputar tanpa henti, seperti jurang yang tidak memiliki akhir. Ini adalah pusat dari semua kehancuran yang terjadi. Sosok raksasa Malis muncul, terbentuk dari rasa takut seluruh manusia. Ia bukan sekadar monster, tetapi wujud dari keputusasaan dunia yang telah lama membusuk. Pertempuran dimulai. Setiap tebasan Suyo menghancurkan ruang di sekitarnya. Tanah retak, energi Nuo dan Malis saling bertabrakan dalam ledakan kekuatan yang dahsyat. Suyo mengenakan topeng Nuo sepenuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi wadah Immortal Nuo. Cahaya suci menyelimuti tubuhnya, menandakan bahwa para leluhur kini bersatu dengannya. Dengan kekuatan penuh, Suyo menembus inti tubuh Malis. Cahaya biru kehijauan meledak, menghancurkan kegelapan dari dalam, menghapus sumber kebencian yang selama ini merusak dunia. Dalam detik terakhirnya, Malis menunjukkan ilusi dunia tanpa harapan. Namun, Suyo melihatnya, memahami penderitaan itu, dan tetap memilih untuk melindungi dunia, bukan menyerah pada kegelapan. Kegelapan akhirnya runtuh, cahaya kembali ke Cadia Riverland. Tapi tubuh Suyo melemah karena menanggung kekuatan Immortal Nuo terlalu lama dalam satu pertempuran. Di bawah cahaya fajar, Suyo tetap berdiri sebagai Mask of the Immortal. Ia tidak menghilang, ia berubah menjadi penjaga abadi. Selama dunia masih membutuhkan cahaya, Suyo akan selalu ada. Halo para pecinta video, jangan lupa subscribe, like, dan turn on notifikasi ya.